Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semua. Kita kembali membahas bab 4 transformasi. Kali ini kita bahas 4.3 dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Nah, dilatasi yang kita bahas kali ini adalah dilatasi dengan pusat titik asal O 0,0 dengan faktor skala K. Anak-anak, apakah pengertian dilatasi? Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Pada dilatasi, ada yang disebut titik dilatasi dan faktor dilatasi. Titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi dan menjadi titik pertemuan dari suatu garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik hasil dilatasi. Faktor dilatasi atau faktor skala biasanya ditulis dengan K adalah faktor perkalian suatu bangun geometri yang didilatasikan. Faktor skala menunjukkan seberapa besar hasil dilatasi terhadap bangun geometrinya yang biasanya dinotasikan dengan K. Nilai K adalah min 1 sampai 1, maka hasil dilatasi lebih kecil dari gambar geometrinya. Apabila K kurang dari min 1 atau K lebih besar dari 1, hasil dilatasi lebih besar dari gambar geometrinya. Apabila K sama dengan 1 atau K sama dengan min 1, hasil dilatasi sama dengan gambar geometrinya. Contoh 1. Segitiga ABC dengan A21, B23, dan C53 didilatasikan dengan pusat O 0,0 faktor skala 3, biasanya ditulis dengan O,3. Bayangan segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. OA aksen sama dengan 3 kali OA, OB aksen sama dengan 3 kali OB, dan OC aksen sama dengan 3 kali OC. Nah, sekarang kita gambar bidang kartesiusnya. Titik A, B, dan C kita gambar lalu dihubungkan sehingga terbentuk segitiga ABC. Nah, kita akan mencari bayangan dari titik A. Dari titik O ditarik garis ke A, lalu diperpanjang sehingga OA aksen sama dengan 3 OA sehingga terbentuk A aksen. Kemudian dari titik B, dari titik O ditarik garis ke B sehingga OB aksen sama dengan 3 kali OB. Maka terbentuklah titik B aksen. Kemudian mencari bayangan C. Dari titik O kita tarik garis lalu diperpanjang sehingga OC aksen sama dengan 3 kali OC. Nah, kita lihat di sini, lalu dihubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Faktor skala 3 itu adalah positif. Nah, maka arah OB dengan OB aksen itu searah. OA searah dengan OA aksen. OC searah dengan OC aksen. Nah, dari sini diperoleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ternyata titik A 2,1
didilatasi dengan pusat O faktor skala 3 menghasilkan A aksen 6,3. Titik B 2,3 dengan skala O, 3 menghasilkan B aksen 6,9. C 5,3 didilatasikan dengan pusat O faktor skala 3 menghasilkan C aksen 15,9. Nah, kita lihat di sini 2 ke 6 dikalikan 3, 1 ke 3 dikalikan 3. 2 dikali ke 6 dikalikan 3, 3 ke 9 dikalikan 3. Nah, sehingga P, E, Y didilatasi dengan pusat O faktor skala K, maka P aksen menjadi K, E, KY. Bagaimanakah kalau faktor skalanya negatif? Nah, ini kita akan membuat segitiga ABC dengan titik A 2, 1, B 2, 3, dan C 5, 2. Lalu kita hubungkan sehingga terbentuk segitiga ABC. Hati-hati, faktor skalanya adalah min 2. Nah, kita akan mendilatasikan titik A. Karena pusatnya O, kita tarik O, A. Kemudian OA ini diperpanjang berlawanan arah sehingga OA aksen sama dengan min 2 OA. Min 2 berarti arahnya berlawanan. Kemudian dari titik B kita dilatasikan, dari titik O ditarik ke B, kemudian diperpanjang berlawanan arah sehingga terbentuk OB. Aksen sama dengan min 2 kali OB. Titik C kita dilatasikan dengan pusat O, dari titik O ditarik garis ke C lalu diperpanjang berlawanan arah sehingga OC aksen sama dengan 3 kali OC. Setelah terbentuk A aksen, B aksen, C aksen, kita buat segitiganya sehingga A aksen, B aksen, C aksen inilah merupakan segitiga hasil dilatasi segitiga ABC. Diperoleh titik A aksen min 2, min 1, B aksen min 4, min 6, dan C aksen min 10, min 4. Secara umum, P, E, Y didilatasi dengan pusat O faktor skala K, P aksen adalah KX, KY. Contoh, segmen garis AB dengan A21, B-45 didilatasi dengan pusat O 0,0 faktor skala K sama dengan 3. Jika bayangan hasil dilatasi adalah A aksen, B aksen, tanpa menggambar, tuliskan koordinat A aksen, B aksen. Nah, titik P, E, Y dilatasi dengan pusat O faktor skala K menghasilkan P aksen KX, KY. Sehingga titik A 2,1 didilatasi dengan titik O faktor skala 3 menghasilkan A aksen 3 kali 2, 3 kali 1. Sehingga A aksen sama dengan 6,3. B min 4,5 didilatasi dengan pusat O faktor skala 3 menghasilkan B aksen 3 kali min 4, 3 kali 5. Sehingga B aksen adalah
min 12,5. Contoh 4, tentukan hasil transformasi titik A 6, min 12 yang telah dilatasi oleh O,1/3. Dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X. Titik P, Y didilatasi dengan pusat O faktor skala K menghasilkan P aksen KE, KY. Sehingga titik A 6, min 12 didilatasi dengan faktor skala dengan pusat O faktor skala 1/3. A aksen adalah 1/3 kali 6, 1/3 kali min 12. Sehingga A aksen adalah 2, min 4. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Nah, rumusnya P, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen X, min Y. Jadi X-nya tetap, yang berubah Y-nya jadi lawannya. Nah, maka A aksen 2, min 4 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A double aksen, X-nya tetap 2, Y-nya min 4 menjadi 4. Sehingga bayangan akhir dari titik A 6, min 12 adalah A double aksen 2,4. Contoh 5, titik B min 6,10 didilatasikan oleh dilatasi berpusat O faktor skala setengah, lalu ditranslasi oleh min 2, 4. Bayangan akhir titik B adalah P, Y didilatasi dengan pusat O faktor skala K menghasilkan P aksen KE, KY. Sehingga titik B min 6,10 didilatasi dengan pusat O faktor skala setengah menghasilkan B aksen setengah kali min 6, setengah kali 10. Sehingga B aksen sama dengan B aksennya adalah min 3,5. Kemudian dilanjutkan dengan translasi min 2, 4. Nah, P, Y ditranslasi dengan AB menghasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Sehingga titik B aksen min 3,5 ditranslasi dengan translasi min 2, 4 menghasilkan B double aksen min 3 plus min 2, 5 plus 4. Sehingga B double aksen adalah min 5,9. Jadi bayangan akhir titik B min 6,10 adalah B double aksen min 5,9. Contoh ke-6. Titik C min 4,10 ditranslasi oleh min 26. Dilanjutkan translasi 5,3. Bayangan akhir titik C adalah titik-titik P, Y ditranslasi oleh AB dilanjutkan dengan CD menghasilkan P aksen X. Karena ini translasi semua, maka P double aksennya ini akan diperoleh X ditambah A ditambah C, Y ditambah B tambah D. Sehingga titik C min 4,10 ditranslasi dengan min 26 dilanjutkan dengan 5,3 maka menghasilkan C double aksen min 4 tambah min 2 ditambah 5, 10 ditambah 6 ditambah 3. Sehingga C double aksen hasilnya adalah min 1,19.
Nah, contoh ketujuh, jika hasil bayangan titik D oleh translasi 5, 3 adalah min 8, 4, tentukan koordinat titik D. Kita misalkan D, X, Y, maka D, X, Y ditranslasi oleh 5, 3 menghasilkan D aksen X plus 5, Y plus 3. Jadi X plus 5, Y plus 3. Sama dengan D aksen. D aksennya diketahui min 8,2. Sehingga akan diperoleh X plus 5 sama dengan min 8 dan Y plus 3 sama dengan 2. X sama dengan min 8 min 5 sama dengan min 13. Y sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Jadi koordinat titik D adalah min 13, min 1. Demikian penyajian materi dari kami. Apabila belum paham, silakan diputar kembali video pembelajaran atau bertanya lewat WA. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.